Bahkan para ulama seperti Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan al-kunuz kulla kunuz fima bainal isya'in. Harta karun Allah itu setiap hari ditebarkan oleh Allah. Kita mengetahui yang namanya harta karun itu isinya apa? Harta emas, perak, kemudian lagi logam, duit, mutiara. Itu yang kita fahami tentang harta karun. Tapi itu harta karun yang fana. Itu harta karun yang akan ada masanya hilang. Tapi kata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus tadi, Allah punya harta karun. Tapi harta karun Allah isinya bukan emas tadi, isinya bukan perak, tapi isinya adalah ampunan Allah. Isinya adalah ilmu dari Allah. Isinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, barakah dari Allah. Nah, harta karun yang Allah miliki itu setiap hari Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di mana? Di antara waktu maghrib menuju isya. Di situ Allah tebarkan bagi hamba-hambanya. Kenapa di waktu itu? Karena banyaknya hamba-hamba Allah di waktu itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang kalau kita sebutkan satu persatu, maka tidak akan cukup waktunya membahas dalil keutamaan tentang waktu bainal maghrib wal isya. Yang jelas, ada seseorang murid, dia bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, mana yang lebih afdol aku lakukan, antara puasa di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib menuju isya?" Arti menghidupkan, baca Quran. Biasanya kita di kampung-kampung ada halaqah Al-Quran, anak-anak kecilnya ngaji Iqra, kemudian sebagian masjid baca wirid, baca ma'thurat, baca adkar. Mana yang lebih harus aku utamakan, puasa di siang hari atau aku hidupkan waktu antara maghrib dan isya? Kata gurunya, yang lebih afdol kamu lakukan keduanya. Puasa di siang hari juga menghidupkan antara maghrib dengan isya. Wahai guru, nggak bisa. Sebab aku kalau puasa di siang hari pasti setelah maghrib aku sibuk berbuka. Komo orangnya Cete zaman baheula nu bahasa nama sebelak can aya. Nih ibunya. Bakso can aya eta teh. Masih makanannya kurma sama roti mamadu. Itu dia masih sibuk menghabiskan waktu untuk makan. Komo urang ayeuna man macam-macam makanan kan? Sibuk kita antara maghrib dengan maka ketika dia melaporkan itu kepada gurunya, gurunya mengatakan, kalau memang seperti itu, maka aku sarankan cukup hidupkan antara maghrib dan isya. Puasa sunnahnya nggak usah dulu, kata beliau. Ini bukan puasa wajibnya, puasa wajib mah tong ditanyakan wajib eta mah. Ini mah kita bahas tentang puasa Artinya gurunya ini ingin menggambarkan kepada kita sesuai pemahaman beliau tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad tentang keutamaan waktu maghrib dan isya. Maka rugi orang yang ketika dia dikasih nafas sama Allah antara maghrib dan isya, tapi dia gunakan nafasnya untuk melakukan perkara yang lalai. Rugi. Apalagi kalau melakukan perkara yang haram. Lebih-lebih bainal maghrib wal isya dia pakai hembusan nafasnya untuk menonton hal-hal yang haram dalam handphonenya, untuk menggunjing orang lain dan lain sebagainya. Itu orang yang lebih rugi. Maka kita bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita. Sebab kalau kita sebagai orang muslim dan sebagai orang yang beriman berkeyakinan sebagaimana Allah firmankan, wallahu khalaqakum wama ta'malun, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita dan segala perbuatan kita. Melalui teks ayat ini kita berkeyakinan hadirnya kita di sini bukan karena keinginan kita. Sok ngacung nu hadir ka dieu kahayang sorangan. Teu aya. Kalau kita bilang hadir ke sini karena keinginan hati kita, berapa banyak di kampung yang sama-sama punya hati, tapi Allah nggak gerakin hatinya untuk hadir. Dan kalau kita bilang hadir ke sini karena kemampuan, berapa banyak warga setempat yang sama-sama punya kemampuan, tapi nggak Allah kasih kemampuan itu untuk berada di rumahnya Allah Subhanahu. Maka ini spesial dari Allah. Hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah Allah ini adalah undangan dari Allah, walaupun sebab musababnya panitia
Sebab mesababnya mungkin DKM, mungkin tetangga kita, mungkin Pak Haji Ilyas, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin hanya lihat di status orang, itu sebab aja. Tapi yang menyebabkannya kita bisa bergerak ke tempat ini adalah Allah. Masya Allah.